102,6 FM, Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Sar FM masih di Safari seputar informasi Ramadan hari ini dan masih bersama Ibu Bintang Rosada. Panggilannya siapa Ibu? Ibu Bintang. Ibu Bintang, waduh manis banget ya, Bintang gitu. Udah diingat kan? Iya. Oke, sahabat Sar FM, kita bakal lanjut nih mengulas ya keutamaan Ramadan dan salah satunya malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi salah satu keistimewaan bulan Ramadan ya dibandingkan dengan bulan lainnya, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada satu malam ya yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sebagaimana kita tahu 1000 bulan itu kita nggak mungkin berbuat kebaikan, tapi Allah itu ngasih apa? Bonus ya. Ini kayak grand prize gitu ya. Ibaratnya grand prize. Dikasih bonus sama Allah, satu malam itu bisa ya bisa meliputi dia daripada yang 1000 bulan itu. Iya. Dengan hanya berbuat baik di malam itu, kita dihitung orang yang berbuat kebaikan selama 1000 bulan. 1000 bulan. Seperti itu. Nah, malam Lailatul Qadar sendiri ya. Allah menganjurkan kita, Rasulullah menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan ya, berbuat kebaikan selama malam itu. Nah, jadi untuk malam Lailatul Qadar itu sendiri biasanya dia di malam-malam ganjil. Tapi ini artinya banyak pendapat ya, bahkan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa dimulai dari malam 17. Malam 17 ya. Ganjil. Akan tetapi ya 17 sampai terakhir ya. Sampai akhir gitu, sampai akhir bulan. Nah, akan tetapi ada jumhur ulama ya. Jumhur ulama mengatakan ada yang dimulai dari tanggal 21, 23, 25, 27 sampai ke 29 ya. Nah, bahkan ada pula jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bisa dimulai dari tanggal 27 ya. Jadi artinya jumhur ulama itu sepakat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, seperti itu. Nah, selanjutnya keistimewaan bulan Ramadan ya, bahwasanya bulan Ramadan itu kita sebut dengan bulan maghfirah. Betul, bulan pengampunan. Bulan pengampunan ya, bulan pengampunan. Di mana seluruh perbuatan kita yang lalu, yang lalu-lalu ya, seumpama mungkin kita sering gibah, sering berbohong ya, mengadu domba, melihat sesuatu yang tidak baik gitu. Itu akan Allah ampuni. Kata Allah apa? Jika kamu mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatimu dengan berlari. Jadi artinya bayangkan ya, 11 bulan kita berbuat maksiat, Allah kasih 1 bulan, di mana bulan itu adalah Allah mengampuni dosa kita yang dari 11 bulan, dari 11 bulan yang sudah kita lalui, seperti itu. Ya, itu saking baiknya Allah ya. Jadi memang bulan Ramadan itu memang bulan grand prize ya. Penuh grand prize, penuh hadiah ya. Betul ya. Istimewa sekali. Jadi kata Allah yaitu tadi ya, jangan engkau berputus asa dari rahmatku. Jangan engkau berputus asa dari rahmatku. Jadi ada orang mungkin ya kayaknya Allah nggak bakal ngampuni saya, tidak. Tidak. Ternyata Allah memberi kita bulan Ramadan, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, artinya Allah memberikan bulan yang penuh maghfirah ya, ampunan. Kita bisa artinya bertaubat. Nah, taubat itu sendiri ya artinya menyesali ya, dan ada kegigihan untuk tidak mengulanginya kembali. Tapi kalau mengulanginya lagi ya sama aja gitu. Sama aja, percuma tobatnya ya. Percuma. Jangan tobatnya tobat sambel ya. Iya, tobat sambel. Tobat sambel. Walau pedas tetap dicoba lagi. Tetap nagih gitu kan ya.
sama kayak ibu hamil gitu kan, melahirkan itu sakit katanya gitu. Cuman akhirnya nambah lagi katanya gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi biasanya kalau Rasulullah itu melakukan sholat taubat itu setelah maghrib, jadi artinya menunggu waktu sholat isya, beliau melakukan sholat taubat gitu ya. Jadi kalau seumpama nggak hafal nih kayak mana niatnya, udah niat sebagaimana pakai bahasamu gitu ya, bisa gitu, boleh gitu dan sah seperti itu. Nah nanti kalau seumpama nggak hafal niatnya, bisa jadi nanti nggak sholat akhirnya ya, gitu seperti itu ya. Nah artinya selama dosamu tidak menyekutukan Allah dengan apapun ya, selama di luar itu ya kita tidak menyekutukan Allah, maka dosa apapun itu akan diampuni Allah. Akan tetapi kalau dosa kepada manusia, gimana caranya? Minta maaf kita minta maaf dulu ya, minta maaf dulu sama manusianya ya, seperti itu. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan di mana dilipat gandakan suatu perbuatan, pahala ya, pahala suatu perbuatan begitu. Jadi kata Allah, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, katanya gitu. Ya. Jadi bulan Ramadan ini salah satu keistimewaannya itu semua amal kita ya yang baik, pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah ya. Jadi namanya bulan Ramadan ya, kita lihat banyak orang yang berpuasa, banyak orang yang berpuasa. Kalau kita kaya, bolehlah kita mengeluarkan sebagian pendapatan kita ya untuk orang berbuka puasa. Tapi kalau kita tidak kaya, artinya belum kaya belum, bukan tidak ya, secara mungkin materi, ya kita perbanyak amalan kita ya, apalagi di bulan ini semua pahala kita itu dilipat gandakan. Kita bisa mengaji ya, menghafalkan Al-Quran yang biasanya kita selalu sibuk dengan duniawi kita ya. Betul. Yang dari pagi udah nyari penghidupan sampai ibadah pun kadang cepet-cepet gitu ya. Istirahat sesingkat mungkin. Ya di bulan inilah kita perbanyak amalan soleh ya. Karena apa? Karena pahala kita ya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Setidaknya kalau kita ya itu nggak punya kelebihan materi ya itu, kita perbanyak sholat tahajud, kemudian sholat tarawih pun itu kan disarankan seperti itu. Dan cuman ada di Ramadan dan hanya ada di bulan Ramadan ya. Boleh itu sholat tarawih, boleh 23 dengan witir ya, artinya dengan witir, boleh juga yang 11 dengan witir seperti itu ya. Nah jadi artinya kita yang sudah hidup di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia ini ya, yang sebetulnya apa sih yang mau dicari ya kan, apa sih yang mau dicari, apa sih gitu ya, artinya kita perbanyaklah amalan kita di bulan ini gitu kan, karena mohon maaf tidak semua orang beruntung ya. Artinya kita ini termasuk orang yang beruntung, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan di tahun ini. Tahun ini ya. Bayangkan ya, dari beberapa masjid dari kemarin-kemarin itu ada pengumuman innalillahi ya. Ya artinya kita termasuk orang yang beruntung yang Allah masih kasih diskon ya untuk bertaubat gitu kan, untuk bertaubat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti itu ya. Oke. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan, terkabulnya seluruh doa, terkabulnya seluruh doa. Kata Allah itu apa sih? Ud'uni fastajib lakum. Itu pasti kata Allah ya. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan.
kata Allah gitu. Ud'uni fastajib lakum. Itu janji Allah kepada kita ya, selaku hambanya. Seperti itu. Ud'uni fastajib lakum. Minta apapun ya, kita minta apapun. Contoh ya, mungkin kemarin kita sudah melewati tentang pemilu ya. Pemimpin ya. Iya, pemimpin ya, pemilihan presiden. Kemarin sudah keluar real count-nya ya. Setelah sebelumnya ada quick count. Udah ada real count-nya. Nah, banyak sekali kita temui ya. Ini kita tidak menutup mata. Artinya pengen jadi pemimpin tapi dengan caranya yang salah. Ya, artinya menyogok sana sini. Betul. Jadi kayaknya kehidupan kita 5 tahun itu dipertaruhkan dengan isi amplop yang tidak seberapa. Seperti itu ya. Nah, jadi artinya apa? Kata Allah, ud'uni fastajib lakum. Jadi selama kita menyogok dan kita terpilih menjadi pemimpin, maka uang yang kita dapatkan, gaji yang kita dapatkan sampai kita selama kita menjadi pemimpin, maka itu dikatakan haram. Ya, haram seperti itu. Nah, jadi kalau memang kita ingin sesuatu ya, maka berusaha perbanyak doa. Jadi kalau kata seluruh manusia, kita akan menjadi presiden tahun ini. Mereka maunya kita jadi presiden. Tapi kalau kata Allah tidak, ya tidak. Tapi sebaliknya juga, kalau kata manusia dia nggak boleh jadi pemimpin, tidak mungkin jadi pemimpin. Tapi kata Allah, kamu jadi kun fayakun gitu kan. Jadi artinya ya, bulan Ramadan itu apa sebetulnya ya? Ya tadi karena berkaitan dengan puasa ya. Seharusnya seyogyanya kita itu harus mampu menahan semuanya ya Bu. Semuanya daripada yang negatif. Itu seperti itu ya. Jadi kalau kata Imam Ghazali itu ya, perumpamaan orang puasa ya, saum, itu layaknya buah. Kalau kita berbuat perbuatan yang negatif, maka dagingnya kulitnya. Kulitnya terlepas. Kemudian kita berbuat lagi hal-hal yang negatif, maka dagingnya berkurang. Berbuat hal yang negatif lagi, berkurang lagi dagingnya. Kalau seumpama nih kulitnya sudah terlepas, kemudian dagingnya sudah berkurang, kira-kira tinggal apa sih? Tinggal bijinya. Kira-kira ada nggak yang mau makan buahnya? Seperti itu kan, enggak gitu ya. Itulah. Jadi artinya kalau kita menginginkan sesuatu, pilih jalan yang benar, sudah hakul yakin gitu aja ya, hakul yakin, nggak usah kita mau sogok sana sini gitu kan, cari muka sama pimpinan ya kan, selama ini seperti itu. Betul. Kalau zaman sekarang itu apa ya, kekuatan orang dalam, benar banget itu istilahnya ya. Ordal ya. Itu ordal ya. Itu seperti itu ya. Jadi artinya kita hakul yakin kepada Allah, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Allah sudah berjanji kepada kita manusia, selaku manusia, Allah akan mengabulkan seluruh doa. Mungkin, tapi ya, waktunya ada yang Allah kabulkan langsung. Kita minta nih hari ini langsung dikabulkan. Tapi ada juga yang membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu gitu, seperti itu. Kita minta sekarang, bisa jadi dikabulkannya tahun depan. Kita minta sekarang, bisa jadi dikabulkannya 5 tahun yang akan datang, seperti itu. Ya, tapi artinya Allah itu kan tahu apa yang kita butuhkan. Benar sekali. Sebetulnya begitu ya. Artinya Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Ya, bisa jadi begini, Allah tidak kabulkan hari ini saat kita minta hari ini, mungkin itu nggak baik.
ya, nggak baik kalau sekarang dikabulkan. Ya. Yang baik itu nanti 3 bulan yang akan datang, seperti itu ya. Jadi ya artinya ini untuk kita semua sih ya. Artinya hakul yakin itu harus tertanam dalam diri kita ya. Hakul yakin itu harus tertanam dalam diri kita ya, bahwasanya Allah akan menjawab seluruh doa kita. Kemudian kita memaknai puasa ya. Puasa itu saum dalam diri kita ya. Artinya menahan segala sesuatu yang tidak baik, bukan hanya haus, lapar, seperti itu. Bukan hanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi hal-hal yang dapat merusak esensi puasa itu sendiri. Karena esensi daripada puasa itu sendiri adalah sebetulnya kan menahan sendiri. Ya. Apalagi begini, hawa nafsu ya. Yang paling sulit kita kendalikan tuh apa sih? Hawa nafsu diri sendiri. Benar. Karena yang paling berat melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri itu paling berat sekali ya. Jadi artinya kalau kita benar memaknai puasa kita dalam diri kita, gitu ya. Jangankan hal-hal yang nggak boleh, hal-hal yang subhat aja bisa kita hindari, gitu ya. Hal-hal yang subhat aja bisa kita hindari, seperti itu. Apa tuh kira-kira contohnya Ibu? Contoh lah ya, kita nemu duit, ya, nemu duit gitu kan, kita nggak tahu pemiliknya siapa. Mungkin kalau nurutin hati, apalagi duitnya yang ditemuin bukan 1 juta 2 juta, bahkan lebih dari itu. Mungkin kalau kita apalagi ini bulan Ramadan banyak kebutuhan, mau beli baju lebaran, kue lebaran, sepatu lebaran. Kalau pria ini mungkin nggak mungkin yang ini ya. Yang paling penting apalagi untuk perempuan ini kan make up, skincare ya kan, seperti itu. Kalau nurutin kata hati ya mungkin pasti diambil semuanya. Diambil gitu. Apalagi nggak ada orang yang melihat gitu kan. Cuman artinya itu kan kita tidak tahu ya. Artinya masih hukumnya dihukumi syubhat gitu ya. Artinya belum jelas seperti itu ya. Nah, dan memang bukan hak kita gitu, bukan milik kita ya. Maka kita kembalikan kepada badan yang mungkin bisa menjaga barang tersebut sampai ketemu oleh pemiliknya ya. Seperti itu ya. Kemudian ini berbicara tentang hakul yakin ya. Ya, tadi kan kita tentang keyakinan tentang keyakinan ya. Kita itu jangan sampai kalau berdoa itu nggak yakin doa dikabulkan. Iya, banyak ya. Artinya nggak ini saya juga pernah gitu kan. Ya Allah, dikabulin nggak sih? Kok lama banget ini? Kok lama banget? Kayaknya udah ngelakuin semuanya gitu. Nah itu kan ya nggak boleh ya. Jadi artinya ketika kita meminta sama Allah, udah hakul yakin aja. Yakin aja. Nggak usah artinya minta dipercepat gitu kan. Allah itu pasti tahu mana waktu yang tepat. Bukan waktu yang cepat, tapi waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat kata Allah itu kan berbeda dengan waktu yang tepat menurut kita gitu kan. Menurut kita ini tepat loh ya Allah, saya lagi butuh ini. Tolong istajib ya Allah, istajib doa ya Allah gitu. Tolong jawab, kabulkan ya Allah gitu. Tapi kata Allah itu belum tepat ya. Tidak dikabulkan, belum dikabulkan ya. Belum dikabulkan, seperti itu. Jadi artinya bulan Ramadan ya, bulan dimana semua yang kita minta itu pasti dikabulkan. Sebetulnya tidak hanya bulan Ramadan ya, cuman artinya karena ini bulan yang istimewa ya. Jadi artinya apapun yang kita minta itu Allah pasti akan jawab. Tapi waktunya itu berdasarkan waktu yang menurut Allah tepat menurut Allah dan bukan cepat menurut kita. Seperti itu. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu atas sharing dan diskusi kita ngobrol kali ini. Nggak kerasa udah sejam berlalu ya.
Iya. Dan buat sahabat Star FM semuanya tentunya semoga bisa menambah semangatnya ya untuk memperkaya ibadah di bulan yang penuh kemuliaan ini dan banyak keistimewaan, banyak grand prize ya tadi ya Ibu ya. Dan sahabat Star FM, sekali lagi kita terima kasih banyak kepada Ibu Bintang Rosada MPD ya. Semoga berkah juga untuk Ibu dan semoga dilancarkan semua aktivitasnya ke depannya. Oke, sahabat Star FM, jangan kemana-mana. Selepas ini masih Safari nih bersama Nisa. Jadi stay tune terus di 102,6 FM di Safari seputar informasi Ramadan hari ini.